Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Sulawesi Tenggara yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, kali ini kita kembali bersua dalam kanal Endang Speak Up ini, Esa. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas mengenai Jembatan Tona dan realisasi janji kampanye ASR Hugua. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 14 Juli tahun 2025, tepatnya sekitar pukul 18.42, saya mengeluarkan press release yang meminta Pak Esir Pargua tidak hanya fokus mengurusi masalah jembatan Tona, tetapi saya minta menuntaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh kita warga atau rakyat Sulawesi Tenggara yang lebih urgent dan mendesak penanganannya. Alhamdulillah, atas press release itu mendapat sambutan publik, terutama dari teman-teman media massa, dimuat secara luas hampir oleh semua media online maupun ada juga cetak. Dan tentu sebagaimana biasanya dalam sebuah press release, sebuah pendapat pandangan, ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian press release ini juga menjadi diskursus publik Sulawesi Tenggara selama beberapa hari. Apa yang melatar belakangi saya mengeluarkan opini press release tersebut? Yang pertama, saya membaca pernyataan Pak SR di media massa bahwa pemerintahan Pak SR Pargua akan menjadikan pembangunan jembatan Tona, jembatan penyeberangan Buton Muna, sebagai fokus dan prioritas utama pembangunan musim pemerintahan Pak SR Pargua. Kemudian yang kedua, melalui banyak media saya mendapat aspirasi rakyat yang disampaikan kepada saya berkenaan dengan soal jalan yang rusak, jembatan yang tidak bisa dilalui, soal lapangan kerja, soal harga nilam yang jatuh, soal naiknya harga beras, harga tomat, keluhan akan akses ke pendidikan, mau beli pakaian sekolah baru, soal kesehatan, dan banyak hal yang tentu menjadi problematika rakyat Sulawesi Tenggara ini. Kemudian yang ketiga, saya masih menyimpan, dan saya yakin kita semua juga, 8 janji prioritas utama pasangan ASR Hugua yang disampaikan pada Pilkada tahun 2024. Kemudian yang keempat, saya juga membaca ekspos survei kepuasan publik yang dilaksanakan oleh lembaga survei Carta Politika, di mana alhamdulillah 82% rakyat Sulawesi Tenggara kurang lebih puas terhadap kinerja 100 hari Pak ASR Hugua. Saya tidak ingin kepuasan ini akan menurun pada survei selanjutnya, sehingga saya tentu sebagai warga, sebagai sahabat, sebagai adik, saya mengingatkan Pak ASR dan Pak Hugua untuk tidak hanya fokus ke jembatan Buton Muna. Bapak Ibu warga Sulawesi Tenggara yang saya cintai, sebelum saya lebih jauh, saya ingin menyampaikan posisi saya, standing saya terhadap proses pembangunan jembatan Buton Muna. Saya baik kapasitas sebagai pribadi maupun dalam kapasitas saya sebagai Ketua Partai Demokrat, Koordinator Presidium Kahmi, Ketua Forum Alumni KNPI, dan banyak jabatan-jabatan sosial yang tidak ada uangnya lainnya, mendukung penuh dibangunnya jembatan Buton dan Muna.
Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian, dalam proses pembangunan jembatan Munabuton ini, semua saya kira bisa lihat bahwa banyak, tentu dengan peran di pemerintahan, kader-kader utama Partai Demokrat yang terlibat di dalamnya. Pak Menteri PU misalnya, beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, dan pembangunan jembatan Buton Muna ini tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada clearing dari Menko Infrastruktur dan Kewilayahan yang kebetulan saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga beliau adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi tegas, terang benderang, jelas bahwa kami mendukung penuh terbangunnya jembatan Buton dan Muna. Kami tidak menentang dibangunnya infrastruktur jembatan Buton Muna yang saya kira sangat kita butuhkan. Tapi tentu pembangunan jembatan Muna Buton itu seyogianya juga dilanjutkan dengan pembangunan jembatan Muna dan Konawe Selatan dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Yang pertama. Yang kedua, seyogianya pembangunan jembatan Buton Muna ini tidak menghilangkan fokus pemerintahan Pak SR dan Pak Hugua yang telah disampaikan, telah diperjanjikan dengan potes dengan haid pemilih pada pilkada tahun 2024 yang lalu. Kedua beliau meraih suara 52%, ya, lebih dari setengah rakyat Sulawesi Tenggara memilih beliau. Tentu bukan karena amplop saja, atau bukan karena hal yang pragmatis saja, tapi mungkin mayoritas karena tawaran janji-janji yang disampaikan kepada pemilih, yang kemudian pemilih itu lalu merasa bahwa apa yang ditawarkan itu memang bisa menjawab, bisa menyelesaikan problematika yang dihadapi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, kesempatan yang baik ini mungkin saya bisa merepres ulang, bacakan ulang ya 8 program unggulan SR Hugua yang disampaikan di dalam pilkada. Yang pertama, izin saya bacakan ya. Samudra, semua mudah mendapat kerja. Yang kedua, Satria Kepulauan, 1 triliun anggaran untuk kepulauan. Yang ketiga, Setara, 100 juta asuransi untuk petani dan nelayan Sultra. Yang keempat, Sportika, sport center tiap kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Yang kelima, Jamaah, jalan mulus antar wilayah. Yang keenam, Penggaris, perlengkapan seragam sekolah gratis. Yang ketujuh, Mantu, modal usaha untuk ibu-ibu. Yang kedelapan, Laris, layanan ambulans darat dan laut gratis. Ini 8 program utama, program unggulan. Tentu bukan hanya 8 ini. Masih banyak lagi program-program pembangunan lainnya yang diperjanjikan, yang disampaikan. Tetapi ini yang utama. Namanya utama berarti sifatnya segera. Segera akan dilaksanakan, akan menjadi prioritas, akan menjadi hal yang dikerjakan pertama-tama. Manakala beliau sudah dilantik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara hasil pemilu tahun 2024. Persoalannya kemudian, saya dengan segala keterbatasan yang saya miliki belum melihat adanya langkah upaya yang konkret untuk mewujudkan 8 hal ini. Sebagaimana kita ketahui, di dalam program apapun, ya saya pernah di LSM, di advokasi, di pendampingan, pernah mendampingi kredit usaha tani, pernah mendampingi nelayan.
Setiap program itu biasanya kalau mau sukses, itu kita harus menyiapkan 3. Yang pertama tentu regulasinya, kebijakan yang akan diambil, Juklak, Juknis, PO, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, polisinya, kebijakannya, PO-nya, petunjuknya, Juknisnya, Juklaknya, petunjuk teknisnya, petunjuk pelaksanaannya. Petunjuk teknisnya penggaris itu seperti ini. Petunjuk pelaksanaannya penggaris itu seperti ini. Asuransi petani 100 juta itu seperti ini. Nah, itu dibuat dulu. Yang kedua apa? Tentu uangnya, kupanya, doinya. Biar sebaik apapun anggaran itu, kalau tidak ada uangnya, tidak bisa dilaksanakan. Kemudian apalagi orang yang akan melaksanakannya. Harus kita pastikan dia punya integritas, paham akan roh, akan maksud dan tujuan program yang akan dilaksanakan. Dan tentu dia kredibel, rekodnya bagus. Saya melihat, mohon maaf, dari 3 yang dibutuhkan ini, itu belum dilaksanakan, belum ada langkah-langkah yang konkret yang menuju ke sana. Pada saat awal, saya sudah menyampaikan dalam press release juga, bahwa sebaiknya Pak SR dan Pak Hagua berani ya melakukan penataan, perombakan kabinet di Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD OPD di Provinsi Sulawesi Tenggara, ya, betul-betul yang bisa memahami, yang bisa dijamin melaksanakan visi misinya, terutama 8 program utama ini, ya. Kemudian melakukan perubahan anggaran, ya, karena anggaran yang awalnya itu kan masih disusun resimnya Pak Andak, ya, tentu berdasarkan juga keinginan Pak Andak. Sementara sudah ada gubernur terpilih baru yang dipilih oleh rakyat dengan janji-janji kampanyenya. Makanya saya minta lakukan perubahan anggaran segera. Dan perubahan anggaran itu bisa lebih dari 1 kali. Tidak mesti dilaksanakan 1 kali. Kenapa? Ya untuk menyiapkan supaya ada dukungan anggaran terhadap 8 program ini. Karena tidak mungkin semua ini mau pakai dana pribadi Pak SR. Saya kira beliau selama ini mungkin sebagai bentuk Corporate Social Responsibility CSR beliau sebagai salah satu pengusaha tambang di Sulawesi Tenggara, ya, banyak membantu masyarakat kita, tetapi kita tidak bisa misalnya mengharapkan beliau menghalangi 8 program ini, karena siapapun bisa lepes kalau mau ditanggung. Dana pribadi ini harus didukung oleh dana APBD, kita punya APBD untuk itu. Sayang sekali diskursus yang saya sampaikan ini melalui press release itu kemudian, maaf ya, dibajak dalam tanda kutip, dibawa ke soal perdebatan siapa yang paling berjasa terhadap jembatan penyeberangan Buton dan Muna. Ya, padahal keinginan saya, maksud saya bukan ke sana diskursusnya. Saya ingin kita semua kembali fokus. Silakan jembatan Tona ini jalan dengan catatan kalau bisa jangan memakai APBD kita, karena itu sudah terbatas. Kita lobby supaya sama dengan Bahtera Mas, itu memakai murni dana APBN. Kita kembali fokus ke 8 program unggulan Pak ASR, Pak Hagua ini yang aku yakin ini banyak dinantikan oleh kita seluruh rakyat Sulawesi Tenggara. Itu saya minta sekali lagi pada para tokoh politik Sulawesi Tenggara, tokoh intelektual, termasuk teman-teman influencer, teman-teman pembentuk opini di Sulawesi Tenggara. Kalau bisa, sekali lagi, diskursus kita, pertengkaran ide gagasan kita, itu ke soal-soal yang lebih sehat, yang lebih baik, bukan ke persoalan remeh-temeh, misalnya soal siapa yang paling berjasa di dalam pembangunan jembatan penyeberangan Buton dan Muna. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Silakan Ibu Bapak teman-teman sekalian sampaikan komentarnya, masukannya, pandangannya terhadap apa yang saya sampaikan di bawah ini. Insya Allah dengan segala keterbatasan saya akan merespon tanggapan Ibu Bapak sekalian.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.